Habis gak bersisa. Juventus kalah lagi. Gimana nih teman-teman suara Juventini? Gimana Mas Adi, Mas Suryo? Mungkin itu adalah ungkapan yang bisa digambarkan ya. Menggambarkan pertandingan Fiorentina versus Juventus kemarin yang udah gak bersisa lagi harapan. Gimana nih perusahaan Juventini? Sehat? Aman? Nggak aman. Sebelum kita ngobrol banyak dengan Narsum, kita kenalan dulu. Aku Sekar dan di sini nggak sendiri, tentunya ada dua narsum keren kita. Ada Mas Adi. Halo Mas Adi. Halo, suara Juventus ini. Perkenalkan gue Adi dari Jakarta Barat. Oke, ada juga Mas Suryo. Halo Mas Suryo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Juventini di seluruh dunia. Perkenalkan, gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, walaupun ini kita masih terus-terusan kalah, tapi semangat kita sebagai Juventini harus terus menyala ya. Nah, ini kekalahan berantai di dua pertandingan terakhir dengan total kemasukan kebobolan 7 gol ya, membuat Juventus rasanya seperti bukan Juventus aslinya nih. Padahal di awal-awal sampai tengah musim Juventus masih kuat loh pertahanannya. Entah pengaruh apa, entah apa yang merasuki Juventus nih yang membuat Juve sampai downhill. Dan ini juga sekaligus menjadi rekor ya teman suara Juventini untuk ketiga kalinya nih dalam sejarah Juventus kalah dalam pertandingan Serie A berturut-turut dengan selisih 3 gol atau lebih yang juga terjadi pada Januari 2011 dan Maret 1957. Dari sisi Fiorentina nih sayangnya mereka bermainnya cukup efektif tanpa banyak pegang bola tapi hasilnya lebih maksimal ditambah beberapa mantan pemain Juventus nih ingin menunjukkan bahwa mereka sebenarnya gak layak dipinjemin nih, gak layak untuk uh, pergi dari Juventus. Jadi ada pembalasan dari para mantan nih. Nah, pertanyaannya kepada narasumber kita untuk hari ini, gimana nih respon narasum kita terhadap kekalahan beruntun Juventus versus Fiorentina dan mengapa nih Juventus seperti kehilangan rasa solid as a team? Yang mana nih harusnya mental dan perasaan seperti ini semakin solid bila menuju akhir kompetisi atau liga. Boleh kita mulai dari Mas Suryo mungkin. Silakan Mas. Ya, perasaannya sedih, kecewa, nggak terima, campur jadi satu. Ya, kan? Dimana ini nggak mestinya kejadian gitu. Juventus dengan salah satu klub tersukses di Serie A, kebobolan yang pertama 4, terus yang kedua 3. Memang kalau dari segi progresif, kebobolannya makin dikit, tapi ini tidak pantas untuk tim sekelas Juventus. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ini kok makin makin aja gitu mengecewakan Juventus ini? Ya, itu nggak pantas karena melawan tim Fiorentina, memang mereka memainkan bola dengan efektif. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini Juventus loh, gimana pola kepelatihannya itu mestinya dituntutannya jadi lebih bagus gitu dari kalah 4 menjadi kalah 3 gitu. Mestinya dari kalah 4 jadi menang, tapi ini tetap kalah. Kecewa lah jelas. Yang jelas ini tamparan buat seluruh pemain Juve supaya ini lu bermain di klub Juventus gitu, salah satu klub tersukses di Serie A. Jadi nggak pantas kalau nunjukin ini lagi di pertandingan selanjutnya gitu, Mbak Sekar. Gak pantas ya Mas. Nah, kalau dari Mas Adi gimana nih? Mukanya udah merah, udah meluap-luap. Silakan Mas Adi. Ya, ini dua game beruntun, gamenya yang Juve mainnya tolol banget ya. Maksudnya gue nggak lihat tim besar main mental cemen datang ke lapangan, berharap kita mendapatkan hasil positif. Di prediksi bulan Maret kita sempat ngonten juga bareng Sekar nanyain gimana 4 game di bulan ini. Ya gue bilang 2 game lawan Atalanta sama Fiorentina ini adalah game tricky yang dimana Juve akan struggle. Tapi struggle paling hasilnya seri atau tough game. Ini bukan tough game, ini tolol game gitu, di mana dua game Juventus melihatkan bahwa tim ini inkonsisten karena banyak pemain muda, ditambah lagi ini pemain isinya pemain tentara bayaran yang dipakein jersey Juventus, nggak ada grinta, nggak ada mentalitas bahwa gue
main di Juve ini gue harus punya sikap gitu. Gimana tim gue sebagai pemain main di tim besar, tim yang paling banyak trofinya di Serie A, ya gue harus menunjukkan bahwa ini mentalitas tim besar dan pemainnya nggak liatin itu. Semua siapa pemainnya nggak ada itu. Mota di sini juga masih pelatih muda yang belum tahu dalam kondisi seperti ini gimana menghadapi pressure-pressure gede, semakin gede di pressure di media, bagaimana fans juga datang sebelum tandingan lawan Atalanta, terus apalagi nanti ketika kalah lawan Atalanta juga diteriakin nama pelatih lain, ini pressure buat dia dan Mota tidak pernah di situasi seperti ini di klub sebelumnya. Pemainnya apalagi, jadi kegagalan 2 game ini menunjukkan bahwa mentalitas kita belum ada, pemain muda masih inkonsisten dan ini jadi PR ke depan bahwa permainan hancur ini harus dievaluasi gitu. Mumpung kita masih ada jeda internasional 2 minggu yang dimana Juve akan main di bulan April. Jadi kita masih punya jeda waktu 2 minggu untuk istilahnya rehat, untuk healing dulu. Bagaimana pemain-pemain ini harus menyatu lagi, regroup lagi, gimana untuk kondisi ke depan bahwa Juve akan menghadapi partai-partai penting di bulan April, Mei dan ya 2 bulan itu ya maksud gua. Di gimana Juve harus bisa konsisten menuju perburuan tiket 4 besar. Karena kalau kita nggak 4 besar, Mota pasti kemungkinan dipecat dan banyak pemain yang akan pindah dari Juventus dan kita akan mengulang lagi dari nol kayak ngisi bensin gitu Sekar. Oke, sebelum jauh ke saran-saran untuk Mota nih Mas. Kemarin ada momen menarik di mana pertandingan melawan Fiorentina semacam balasan dari para mantan ya, seperti Fagioli yang mana beberapa bulan lalu masih pakai jersey Juventus nih dan kemarin pakai jersey ungu ya. Nah, Fagioli ini seperti ingin mengatakan dengan keras melalui aksinya dalam pertandingan bahwa Juventus itu berada pada kesalahan melepas Fagioli yang mana pada aksi ini Fagioli berhasil membuat 2 assist nih. Apakah pertandingan ini menjadi berat menurut para narsum nih karena mantan-mantan Juventus seperti Fagioli, Mandra Gora dan Ken yang ingin revenge atau kayak bales kepada Juventus. Gimana tanggapannya Mas Suryo? Ya, jadi Kean, Mandragora, kemudian Pagioli, belum tentu ya. Maksudnya mereka sudah bermain di Juventus dan menurut pelatih yang ada sekarang itu mereka belum memenuhi standar gitu. Kelihatannya ya, kelihatannya. Dan ini kan memang baru kalau untuk Kean sama Pagioli ya musim pertama buat mereka di klub mediocre gitu. Nah, bisa aja pemain-pemain ini bersinar tampak terang di klub mediocre dan kebetulan Juve-nya sedang turun. Kalau mau ngelihat dari situnya bisa juga. Kalau mau ngelihat dari pengen mengeluarkan kemampuan, gua rasa sih enggak ya, karena ya memang standar-standar aja 2 assist yang mencerminkan dalam satu match itu nggak bisa jadi patokan untuk keseluruhan 1 tahun atau katakanlah setengah tahun si Fagioli itu menyumbangkan performa yang baik untuk Fiorentina karena posisi klasemennya juga belum bagus-bagus amat gitu. Nah, tapi kita ngelihat Juventusnya, ayolah, maksudnya ketika lu ditunjukkan kekalahan oleh mantan temen lu sendiri gitu, apa nggak malu gitu? Kalahnya ini cukup cukup memalukan karena 3-0 gitu. Bukan perkara revenge atau apanya ya, tapi lu bermain dengan mantan temen lu satu klub terus lu kalah gitu. Semoga ini nggak kejadian lagi di pertandingan selanjutnya. Artinya ada metode retiro yang harus dipraktekkan. Artinya orang itu harus kumpul bareng, terus brainstorming bareng. Mota juga harus mengerti dan menggali maksud daripada pemain-pemain ini karena pemain-pemain muda ini kelihatannya masih terlalu santai dalam menghadapi kekalahan. Kalau ngelihat kemarin pertandingan 4-0 dan kemudian kita lihat pas latihan sebelum lawan ini ya, lawan Fiorentina, kayaknya masih santai-santai aja, nggak ada yang terlalu serius. Padahal posisinya kemarin kita kalah itu jadi melorot lagi gitu. Ini udah belum bagus buat manajemen karena posisi target kita 4 besar dan kita sekarang di posisi 5 untuk sekelas Juventus, ini nggak pantas. Dan gue rasa Retiro program yang patut dan harus dicanangkan untuk memperbaiki performa daripada pemain-pemain muda ini supaya tahu mereka itu harus kemana menghadapi
kekalahan gimana, menghadapi kemenangan gimana, dan layaknya mereka bekerja untuk, atau katakanlah bermain untuk satu tim yang besar, mereka itu harus siap mau nggak mau, karena ini sudah bukan awal musim lagi, ini sudah akhir musim gitu Mas. Oke, ternyata menurut Mas Suryo, para mantan mainnya biasa aja sih sebenarnya, tapi ini lebih ke harga diri kita sebagai tim. Nah, kalau Mas Adi, tanggapannya gimana Mas? Persoalan Ya, tentu kalau buat Fagioli ya ini kan as professional player ya. Ya siapapun Fagioli mau main dimanapun dia lawan Juve ya tetap harus profesional sebagai pemain dari klub tersebut gitu. Ya even dia main bagus lawan Juve bukan berarti dia ingin menunjukkan bahwa gue main bagus loh, lu salah ngelepas gue. No, itu bagian dari profesionalisme aja. Ya di sini lah bagaimana Juve menyikapi bahwa lu punya pemain yang main di klub sebelah yang tahu sistem lu. Bagaimana lu apa namanya? Menganalisa bahwa kita nggak bisa loh main, kita harus punya alternatif karena Fagioli tahu betul luar dalam Juventus kayak apa. 6 bulan terakhir dia ikut loh latihan sama Mota, dia main juga bareng Yildiz dan yang lain-lain. Berarti dia tahu nih kalau pemain ini karakter seperti ini, ketemu seperti ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin Palladino juga melakukan hal sama ke Fagioli, kasih tahu input-input di bagaimana gimana kekuatan Juventus, kemana kelemahan Juventus karena Fagioli ada sosok sentral bagi Fiorentina di kemenangan ini karena 6 bulan di Juventus tentu dia tahu betul gitu. Nah ini yang harus yang dievaluasi sama Mota bagaimana melihat itu, bagaimana tim analisnya melihat bahwa Fagioli adalah sosok penting di tim sebelah yang dimana kita nggak harus punya alternatif yang dimana untuk supaya Fagioli ini mati gitu, tidak berkembang permainannya dan Fiorentina tidak harus bermain lebih kayak gini. Jadi kita bisa mengalahkan Fiorentina dengan cara yang lain gitu, nggak harus dengan cara yang seperti kemarin gitu. Ini kan membuat bahwa tim ini masih dalam tanda kutip belum matang semuanya dari pelatih, asisten coach, pemain dan yang lainnya. Jadi emang untuk di game ini Fagioli ya bermain sebagai pemain profesional aja di Fiorentina. Bagus enggak itu ya kita melihatnya langsung ketika lawannya Juventus. Kalau kita lihat ya di match lain belum tentu Fagioli mainnya seperti ini gitu. Oke, Mas Adi juga fokus pada evaluasi performa tim kita sendiri ya daripada hanya Ya. berfokus pada performa yang seolah-olah mau balas dendam nih kepada Juventus. Nah, tapi kalau kita bicara soal evaluasi nih, Mas, kebobolan 3 gol Juventus oleh Fiorentina, seperti apa nih proses kebobolan Juventus yang bisa kita pelajari dan kita evaluasi? Apa yang kira-kira menjadi lubang menurut para narsum dan masalah apa yang terjadi sebenarnya bisa menyebabkan ketiga gol yang ada? Balik lagi nih ke Mas Suryo. Ya, jadi gini, ketika lu baru bermain ya, back-back ini kan relatif baru bergabung. Bermain secara tim juga, terutama yang tadi Mas Adi sebutin mercenaries ini, ya memang kalau pas kemarin ya, Mercato yang kemarin itu kan waktunya pendek ya, memang yang didatangkan tuh sebenarnya harusnya pemain yang memang sudah established atau katakanlah well perform di klub sebelumnya gitu, bukan pemain-pemain second class yang didatangkan. Karena menyangkut lini pertahanan itu kayak belum ada chemistry-nya gitu loh. Ya memang padu padan tim itu memerlukan waktu, cuman kalau yang didatangkan pemain-pemain yang berkelas atau katakanlah merupakan pilihan utama di timnya, gua rasa itu lebih cocok dibandingkan harus mendatangkan pemain-pemain mercenaries yang second class gitu, nggak terlalu tanggung posisinya tanggung, apa namanya, bermain untuk skill yang tanggung, tapi lu dituntut di klub yang besar ya. Jadi seadanya kalau ngelihat dari pola kebobolannya Fiorentina itu tidak semestinya terjadi, artinya kayak bengong back-backnya, terus habis itu transisinya bingung antara udah kasihkan megang bola terus lu nggak merhatiin jarak antara gelandang sama posisi back kita sebagai center back itu nggak diperhatiin sama dia. Ketika sudah terlampau jauh maju ke depan, nggak ada two step behind ke belakangnya itu udah kayak ngeblank gitu. Aduh itu nggak pantas sebenarnya. Golnya Fiorentina dalam waktu yang sangat berdekatan menitnya itu menandakan bahwa lu nggak siap, nggak fokus gitu. Fokusnya di mana? Dan
pola kepelatihan defensif Mota itu memang harus dievaluasi di samping daripada pola penyerangan yang dikembangkan oleh timnya Mota sendiri. Tapi memang jelek sih kalau pola defensifnya Mota timnya kayak gini nih, hancur banget gitu, nggak pantas ngelihatnya. Mosok, aduh, menit yang berdekatan kebobolan langsung 2 gol gitu, males liatnya gitu. Oke, Mas Suryo menyoroti pola pelatihan defensif Mota yang kurang cocok nih ya, ternyata. Kalau Mas Adi, apa nih sorotannya Mas dari ketiga gol kebobolan kita? Pertama kalau gue sih lihat dari backline 3 yang main, dari back pertama starter yang main ini menandakan bahwa Juve nggak niat menang pertamanya ya. Kalau gue lihat trio lini belakangnya model begini, wah ini nggak akan nggak Mota nggak pede tim ini menang gitu. Ditambah gol pertama itu dari corner, dari set piece, ketika ada bola rebound malah backnya bengong gitu di depan gawang. Terus tiba-tiba Robin Gosens nyetak gol dengan bola second ball dari pemain Juventus. Ini kan menandakan bahwa lo kebanyakan nonton nonton bola bukan main bola di depan gawang sendiri gitu. Ini yang membuktikan bahwa dari beberapa match Juve itu selalu kebobolan yang hal-hal kecil seperti ini. Ini yang menandakan bahwa lo gimana sih defense saat set piece itu gimana menghadapi set piece. Ini kalau gol ini berulang-ulang nih berarti emang keledai tim ini nggak pernah belajar gitu loh. Terus kalau gol kedua ini yang lebih absurd. Kenapa? Karena saat progresi build up dari si Kelly, dia ngasih long ball ke depan buat Randal Colomwani. Cuman dia nggak lihat bahwa Colomwani ini dia lagi di marking sama back Fiorentina. Akhirnya bola itu diintercept, bola itu long ball kosong, second ball di Fagioli yang kosong, tiba-tiba terupas ke Mandragora dengan sekali sentuhan balik badan gol. Ini kan buktinya bahwa tim ini kayak bocah SD baru main bola gitu. Jadi nggak ada transisi, nggak ada progresi, nggak ada kohesivitas antara pemain ini. Jadi kayak pada bengong semua, kayak kata Bang Surya, ini pada bengong semua. Ini mau gimana tim ini main 11 pemain di lapangan tapi nggak tahu temannya ini harus mau ngapain gitu. Itu gol kedua. Gol ketiga sama, gol ketiga itu hampir sama kayak gol kedua. Sama. Lagi-lagi bola-bola terupas ini yang Fajoli kayak jalan kaki, kayak jalan santai bawa bola terus tiba-tiba terupas ke Gudmundsson ngegolin, dan Gudmundssonnya cuman nyuting, cuman dihalau sama Vega yang ngeblok, tapi yang lain pada nonton. Ini yang membuat gua, waduh ini gol begini kok kayak bocah SD main bola. Ini benar-benar tim nggak punya kohesivitas sih, dan ini parah banget buat tim kelas Juventus yang dimana kita ini bukan match pertama tapi udah hampir 3/4 kompetisi tapi mainnya masih masih amburadul ini. Padahal dari sisi skuad lini tengah ini udah mota banget ya, ada McKennie, ada Loka sama Thuram, tapi lini belakangnya gue nggak habis pikir, lini belakangnya pakai pemain 2 Pokemon. Aduh ampun dah, ini benar-benar yang ngebuat Juve ngebuat gue ngebatin nonton ini. Ini nonton bulan puasa ya, kalau enggak ini ampun goblok. Ini benar-benar 3 gol goblok yang dimana lawan cuma melihatkan ya inilah Juventus yang goblok kalau di lapangan tuh seperti ini gitu, Sekar. Oke, tim bocah SD seperti main bola, kebanyakan bengong. Ini memang terlihat dari rating pemain semua yang bermain buruk nih. Menurut Narsum, kenapa sih Mota ini sampai sekarang masih sulit menemukan starting 11 yang terbaik? Padahal ya seperti yang Mas Adi bilang tadi ya, Liga udah mau berakhir. Sekaligus boleh kasih tanggapan nih, gimana mengenai rating dan starting 11 Mota versus Fiorentina kemarin. Kita balik lagi ke Mas Suryo. Silakan Mas. Iya, jadi Mota harus melakukan retiro, di mana dia harus menggali setidaknya dari back atau katakanlah dari pemain-pemainnya, kenapa sih kok lu sering hilang fokus atau bengong gitu? Pola yang dipakai untuk bertahan tuh gimana yang menurut center back ini oke gitu, atau katakanlah Mota itu harus belajar mendengarkan aspirasi dari para pemainnya ini gitu, karena transisi kohesivitas itu berasal dari pemain yang berkomunikasi dengan baik ke pelatih maupun tim pelatihnya. Jadi dia tahu, karena gol ini berulang. Kalau dulu zamannya Allegri set piece itu bisa jadi gol, kita kebalik, set piece itu malah jadi sport jantung gitu. Wah, itu parah sih sebenarnya. Karena pola ini pola dari blind spot, terus kemudian true pass yang harusnya diantisipasi,
itu kenapa kalian itu bengong gitu? Kenapa kalian itu tidak punya eagerness untuk cover area-area yang bolong untuk ini merebut bola kembali. Jadi jangan terlalu asik memainkan bola, tapi gerintanya atau katakanlah api berkobar yang membara bermain untuk klub sebesar Juventus itu nggak ada. Ketika sudah kehilangan bola, ayo rebut bola lagi gitu. Jadi jangan cuman asik memainkan bola tapi nggak mau ngerebut bola lagi. Ini konyol sih sebenarnya. Kalau memang harus dilakukan coaching klinik yang secara mendalam, ya lakukan saja Mota. Jangan malas untuk mendengarkan aspirasi pemain, jangan terlalu keras kepala akan polanya sendiri dan jangan terlalu sok tahu bahwa lu mengantarkan klub sebelumnya itu juga nggak bagus-bagus amat dan tuntutannya beda antara klub sebelumnya dan Juventus. Ini kan salah satu tim tersukses di Serie A. Sebelumnya dia melatih dengan ya istilahnya sorry itu sih ya maksudnya klub mediocre, tuntutannya beda gitu dan lo harus sadar bahwa ketika tim ini gagal, yang paling pertama terpenggal itu pelatih, bukan pemain. Gitu aja Mbak Steph. Oke, berarti Mota harus cepat-cepat bangun nih bahwa eh, dia harus lebih mendengarkan aspirasi pemain. Kalau Mas Adi, apa nih Mas yang menyebabkan Mota masih sulit menemukan starting 11 yang terbaik? Dari sisi mananya nih Mas? Sebenarnya kalau line up terbaik paling yang agak catatan itu winger ya, karena wingernya belum dapat yang klik gitu karena ya sering gonta-ganti. Sama stop lah rombak lini belakang. Ini Gatti kalau udah sembuh bro gitu. Ngapain masih mainin si Kelly gitu? Kan kita masih ada Cambiaso, masih ada kita bisa full team kok dengan back-back yang bagus. Ngapain dicoba-coba lagi? Dan dia ngerubah dengan 3 back di belakang itu yang bikin kita tuh amburadul gitu. Jadi ini nggak jelas mau main kayak apa, dari belakangnya udah spot jantung gitu. Belum oke lah tengahnya lu punya dapat trio McKennie, Locatelli sama Thuram gitu. Wingernya ini Yildiz cadangan, terus tiba-tiba mainin Cop Miners di winger, terus Nico yang udah gak perform di 2 game masih dipaksa main di kiri. Jadi dia harus tahu lah 11 pemain utama terbaik ini siapa gitu. Karena kalau di awal musim kita sebagai fans masih mungkin Muta masih meraba-raba nih. Ini udah 3/4 kompetisi lo belum dapat starting terbaik. Ini lucu jadinya gitu. Kalau faktor cedera ini pemain udah balik semua kan, kecuali Kabal sama Bremer dan Milik. Jadi harusnya dia udah tahu nih 11 utama gue siapa, Yildiz main di mana, Cambiaso main di mana, siapa fullback kanan, dan ini nggak jelas. Jadi kayak semacam uji coba nih, mumpung ada yang fit gue mainin aja di sini lah. Kalau jelek ya udah nanti paling hasilnya seri atau kalah. Bukan begitu, ini bukan uji coba, ini partai resmi yang ini bergengsi buat Juventus gitu. Kita bukan tim calon kuat Scudetto, kita masih 4 besar kontender loh, kita belum tim juara, jadi jangan uji coba lah di pertandingan-pertandingan seperti ini. Yang ini hasilnya 2 game 7 gol kebobolan, itu kan bukan sedikit, banyak itu 7 gol 2 game itu banyak itu ya. Itu jadi bagaimana tim ini harus bentuk ini bahwa Mota juga harus carilah starting 11 terbaiknya yang mana siapa yang pemain sesuai di posisinya masing-masing. Kalau Cambiaso kuat di kiri, jangan diutak-atik lagi lah. Ini tim udah solid kok. Kalau mau tanya mau mencari siapa the best starting 11 ini kan belum, masih uji coba kayak coba-coba. Ini yang bikin Juve itu agak inkonsisten. After kita after kita kalah lawan PSV itu udah mulai begini sebenarnya. Habis kemenangan sama Inter itu kita naik, tapi habis itu sampai sekarang tuh udah up and down gitu. Mungkin bagus lawan Verona, wah bagus, tapi habis itu drop lagi. Ini benar-benar Bomota uji coba kayak di bulan-bulan ini gitu, Sekar. Oke, tuh ya Pak Mota, stop coba-coba line up yang amburadul kata Mas Adi. Ya, gimana kalau untuk Suara Juventini, teman-teman Suara Juventini pasti punya tanggapannya sendiri ya, komentarnya sendiri. Jadi jangan lupa untuk komen apa tanggapannya terhadap kegagalan kita yang terus-terusan berulang ini. Dan oke, untuk itu sudah berakhir pembahasan kita untuk hari ini. Semoga nanti di next episode nada kita lebih lebih slow ya, supaya kita ngomongnya nggak lagi marah-marah, apalagi di bulan puasa. Tapi apa daya ternyata emang tim kita harus menelan kekalahan lagi. Nah, bagi teman-teman Sola Juventini ini jangan lupa untuk selalu like video-video kita,
komen, dan subscribe, dan pastinya juga join membership Suara Juventini untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi narsum kita di next video, dan tentunya untuk update informasi Juventus terbaru dan terupdate. Oke, terima kasih Mas Adi dan Mas Suryo atas waktunya. Saya Sekan Asli, kita akhiri. Fino alla fine. Forza Forza Juve! Juve.